Hai semua, gua Wasa dan selamat datang di Automotif. Sudah lama tidak update, kali ini mau update. Gua habis jajan helm terbaru. Ya, ini adalah pertama kalinya gua punya dan kebeli helm AGV. Ini AGV yang paling flagshipnya, Pista GPRR, dan ini tipenya tuh yang Rossi Misano 2 2022. Oh salah, Misano 2 2021. Karena yang Misano 1 itu yang warna pink dalam rangka kelahiran anaknya, cewek. Terus yang Misano 2 ini gue akan lebih banyak cerita sih. Kenapa akhirnya ini gue beli? Yang pertama itu gara-gara ini adalah helm terakhirnya Rossi balapan di MotoGP. Balapan di MotoGP ya, bukan terakhir dia balapan. Karena sekarang aja tuh dia kan balapan mobil, terus juga tetap ikutan motocross. Helmnya dipakai ya, kita udah pernah lihat di MotoGP sebelumnya dia balapan. Tapi yang ini tuh yang bener-bener dia terakhir. Dipakai juga setahu gue cuma sekali, abis itu dilempar ke penonton. Itu yang harganya jadi miliar-miliaran. Sebenarnya ini mau bahas unboxing, cuma kan kalau unboxing helm kayak gitu-gitu doang ya. Jadi kenanya kayak ini adalah video reason kenapa gue akhirnya ngambil helm AGV. Karena jujur, gue tuh main motor terus nyobain helm AGV itu sangat-sangat tidak enak dipakai sih kalau menurut gue ya. Gue nggak tahu orang-orang tuh banyak kalau misalnya lagi mori atau melihat foto-foto banyak yang pakai helm AGV. Ya mungkin kontur kepala orang beda-beda, cuma buat pemikiran gue pribadi helm AGV itu nggak ada enak-enaknya di kepala gue, agak-agak tokong gitu loh. Dan ini juga gue kebetulan dapatnya yang size MS, size terakhir di tahun 2021 itu ada yang tengah-tengah, ada MS, ada ML. Di tahun 2022 AGV udah nggak bikin lagi size MS sama ML, jadi standar aja S, M, L ataupun XL kayak gitu-gitu. Makanya ini juga tahunnya 2021, 2022 tuh udah nggak ada. Kenapa dia baru keluar sekarang? Karena harusnya emang keluarnya di tahun 2022 kemarin. Cuma kepotong sama adanya COVID. Makanya Misano ada Misano 1 dan Misano 2. Jadi sekali keluar tuh langsung jebret 2 gitu. Abis ini Misano 2022 udah nggak ada. Jadi ya karena udah selesai juga Rossinya balapan MotoGP. Ini harganya lumayan dan AGV Pista GPRR tuh emang agak pricey. Harganya tuh di atas 20 juta semua. 21 itu ya kalau dapat hoki ya, 21 juta tuh hoki banget kalau kalian dapat baru, terutama yang punyanya Rossi. Nah, yang ini gua beli, jujur ini nggak akan gue pakai. Ini buat gue investasi, gue jual entah nantinya. Yang jual tuh bisa jadi anak gue ataupun keluarga gue yang lain. Guanya udah keburu meninggal ya sudah nggak apa-apa. Kasarnya gitu ya, bukan yang ngedoain ya, cuma kan setiap orang juga pasti nantinya akan mati, meninggal. Ya ini gue sih kayak punya yakin helmnya Rossi yang terakhir balapan MotoGP harganya bakalan naik ketika Rossi juga udah rest in peace kayak gitu. Jadi gue mutlak cuma kepikirannya di situ doang. Makanya nih gue bela-belain harga bisa nih 21 juta lebih deh pokoknya harganya lumayan. Tapi yang sekarang gue lihat aja size L ya, bukan size MS. Yang MS by the way, yang size MS itu lebih mahal ketimbang yang ukuran standar. Karena ini juga size-nya Rossi, lebih mahal 3 juta kalau size MS yang Rossi punya gitu. Nah, gue beli berapa pokoknya gue nggak usah sebutin lah. Intinya sekarang nih harga yang punya gue lihat di Tokopedia itu udah naik sekitar 4 juta. Jadi udah lebih mahal lagi gitu. Karena Unity juga ternyata cuma terbatas. Dunia cuma dapat 4.000 pieces. Ini gue dapatnya di angka 2.217 kalau nggak salah. Indonesia juga kebagian sedikit. Kalau teman-teman mau beli yang di Indonesia udah habis ya paling mau nggak mau belinya datengin dari luar atau ya belanja sendiri dari luar negeri dibawa ke Indonesia. Singkat cerita intinya kayak gitu. Helmnya kalau bukan buat koleksi, buat invest, gue nggak akan beli sih. Kayak Rossi balapan yang lain, Sole Luna, Rossi tahun 2013-2015 dia menang ada helmnya, ya gue tetap kagak beli karena waktu itu ya Rossi masih main MotoGP. Nah ini sekarang dia kan udah selesai MotoGP, ini yang terakhir. Makanya gue belinya juga agak-agak nggak ribet sedikit. Gue cerita sama bini gue karena ini helm memang asli kemahalan banget untuk helm begini doang 20-an juta gitu. Ih, mahal. Oke, ciri khasnya kayak biasa kalau misalnya teman-teman tahu AGV yang Rossi ya, GPRR maksudnya, Pista. Ini tuh boxnya warna hitam,
AGV bendera Itali begini, Kaski da Corsa da 1947 kayak gitu-gitulah agv.com. Yang paling penting kan ininya nih di barcode di samping. Ini tipenya Pista GT-RR Nissan Rossi Misano 2 2021 size-nya MS. Ini ada barcode, ada hologram juga yang teman-teman kalau di scan itu akan muncul seperti ini kalau barangnya emang asli. Cuma sorry itu saya, yang KW-nya aja yang setahu gua kalau teman-teman ngecek beginian itu ya bisa keluar aslinya juga. Karena kenapa? Men, ini cuma barcode doang. Barcode kayak gini tinggal di foto, di scan terus di print ulang, ya udah sama aja. Udah hafal pokoknya kayak gini-gini mah authentication gitulah buat barang fake yang dibilangnya asli. Kan gue juga sempet main sepatu Jordan, jadi yang fake aja tuh kalau di scan asli karena ya ini satu barcode mereka print ulang sama semuanya jadinya. Isi dalamnya aja ya, kita langsung unboxing nih. Gue miringin aja biar teman-teman juga mungkin bisa langsung lihat. Nah, ada pola-pola catur kayak begini kalau AGV tuh. Terus ini udah ketahuan ini adalah busa-busa tambahannya kalau misalkan nggak cocok atau nggak ngefit banget di kepala teman-teman, bisa ditempel-tempel. Ini modelannya kayak 3M gitu, jadi ditempel di helmnya biar sama bentuk kepala teman-teman. Tapi yang pasti seyakinnya gue, kepala kita nih orang Asia tuh banyak banget yang jarang sama si AGV Pista ini. Soalnya dia tuh lonjong. Kepala kita tuh cenderung bulat. Saran dari gue sih, helm yang paling enak buat dipakai harian, Arai. Karena Arai itu buatan Jepang Asia, kita orang-orang Asia, udah enak Arai buat pakai sehari-hari. Terus ada nih, oh ya bubble wrap, kok agak lupa. Terus ini nota gue dapetnya di RC Moto Garage karena dia cuma masukin satu aja yang size MS, bukan si RC-nya yang mau ya. Cuma dia emang kebagian size MS cuma satu. Mungkin ada size MS yang lain di Casco, terus di Rider Spot ataupun di toko-toko helm lain lagi mungkin ada kali ya. Teman-teman biasa beli pakai size L, size M beli. Tapi kalau MS saran gue beli juga kalau ada duitnya. Disimpan. Serius yang size cross ini. Ini dia helmnya, kebungkus sarung yang biasa aja, tapi sarungnya itu ternyata dia agak karet ya. Bisa melar gitu. Kalau menurut gua pribadi megang sarungnya masih bagusan sarung NJS ataupun KYT daripada ini. Tipis banget coy. Cuma ada benang jahitannya 3 warna khas Itali gitu. Detailnya ya lucu sih, sama ininya juga sablonan AGV. Nah, ada kertas-kertas potongan. Terus ini dapat pin lock ya. Pin lock nih buat yang di bagian luar ataupun bagian dalam. Terus dapat tear off juga di dalamnya, nggak usah gue keluarin soalnya di lem nih. Ini tear off biasanya dapatnya kalau nggak salah biasanya dapatnya 3 pieces. Tear off tahu kan? Yang kalau lagi balapan suka dikeletek tuh kalau misalkan udah rada kotor, kena debu-debu atau percikan aspal-aspal. Terus, nah ini ada kelengkapannya, banyak banget isi dalamnya. Nanti gue jelasin satu-satu. Habis kayak gini aja. Oke, lanjut ke ininya ya, ke helmnya. Nih gue buka dulu. Nah, terus dia juga talinya cuma satu. Kalau NJS saja dia talinya ada 2, jadi diikatnya gampang kayak ngikat tali sepatu. Kalau ini cuma satu. Ini bagusan yang lokal justru. Wah, asli ini helmnya ngejreng banget guys. Gue nggak punya motor yang kira-kira bisa nyatu gitu sama warna helmnya, makanya ini nggak gue pakai. Terus diplastikin lagi nih buat masukan juga helm lokal, teman-teman lokal gitu. Helmnya diplastikin lagi biar mirip-mirip kayak AGV perlakuannya ya. Seperti ini helmnya, sangat-sangat ngejreng warnanya ya tuh. Terus ada logo hati juga kalau dari atasnya begini. Yang desain masih sama, Drudy Performance. Terus yang gue bikin gak sukanya juga sama helm AGV adalah nih bagian udaranya, ventilasinya. Ini tuh nggak ada tutupnya. Jadi, nah di sini kita tuh dikasih penutup yang seperti ini kecil, tapi ini modelannya karet bukan plastik ya. Ini dipakai kalau misalkan hujan. Jadi tutup kanan kiri, ribet kan? Ini aslinya emang helm balap, bukan helm harian. Tapi banyak orang yang pakai buat harian. Ya gue sih ngeliatin aja ya, ya sudahlah. Keren, oh iya jelas.
Ya, berarti emang bisa dibilang ini adalah beauty is pain sih pakai helm ini tuh. Emang ganteng, bentuknya lancip gitu, kelihatan dari samping kalau misalkan kita juga tuck on gitu ya, lagi naik motornya, wow, ganteng pisan, oi, begini gitu kan. Sininya lancip, belakangnya spoilernya juga lancip. Cuma dari yang udah-udah, spoilernya si AGV Pista itu kan emang suka rentan patah di bagian kanan kiri baut sininya, sama di belakang sebenarnya. Cuma di belakang udah dibenerin, jadi agak lebih jarang patah. Yang masih lebih sering patah di bagian sininya. Tuh udah harganya mahal, minusnya menurut gue lebih banyak sih daripada plusnya ya. Selama dipakainya emang buat harian. Tapi kalau dipakai buat balapan, ini fitur oke punya. Pertama dari kayak ininya nih, visornya dia modelannya penguncian gitu loh. Jadi kalau mau lepas dipencet depan di sini baru bisa kebuka. Jadi nggak langsung apa ya, nggak langsung seenaknya tinggal buka tutup gitu, nggak. Tapi ini bener-bener dikunci. Wah, 2 kali. Jadi kalau begini doang, ini belum kunci, mesti ditekan lagi. Ini mau gimana pun nggak akan bisa kebuka, angin sekencang apapun ya. Terus ini helm juga ada selang sedotan buat drivernya atau pembalapnya minum. Ini ada penutupnya dari yang kelengkapan di sini tadi. Penutupnya buat si sedotannya ini kalau misalkan nggak dipakai, tapi kalau dipakai ya dilepas aja. Dan ini masuk ke mulut si ridernya. Tapi banyakan dari teman-teman gue juga yang pakai Pista ini tuh ininya dilepas sih sedotannya. Dan dilepas dan ya udah dia pakai helm kayak biasa. Nah terus ini dia pasti double daring, terus kelihatan nih di bagian kepala atas, bagian dalamnya tuh berwarna kuning atau hijaunya stabilo si Rossi. Nah ini ciri khasnya. Kalau helm Rossi dia pasti warnanya kayak gini. Ada warna khasnya Rossi. Kalau Pista RR biasa kayak Futuro kayak gitu-gitu enggak. Rossi doang yang warnanya tuh kayak gini. Terus ini modelannya, karena ini bukan helm aslinya yang dipakai Rossi banget untuk motifnya ya, makanya ini diganti tanda tangannya dia. Kalau yang aslinya itu yang dilempar sama Rossi, ini logonya Monster. Di sini Monster, kanan kiri juga Monster M gitu loh, minuman yang apa namanya, minuman energinya itu Monster. Yang helm fake-nya yang harganya 3 jutaan itu logonya tuh M, bukan tanda tangan si Rossi ini. Yang ngebedain kayak gitu yang setahu gua ngeliat di internet ya. Size MS kenapa gue juga seneng, karena dia shellnya kecil. Nah, pertimbangan gue juga, gue tuh agak-agak ribet ya sebenarnya gue pribadi nyari helm, karena gue orangnya nggak suka ngeliat yang kayak toge gitu, karena kan badan gue kecil. Kalau helmnya gede itu kayak toge banget gitu kan. Makanya helm Arai aja gue yang RX7X yang gue punya itu susah payah gue nyarinya yang size S maunya, karena S sama M itu biasanya shellnya beda. Yang S ya S kecil sendiri, yang M sama L itu biasanya sama, shellnya gede, cuma mainin si busa dalamnya aja, mau lebih tebal atau mau lebih tipis. Kalau M berarti busanya lebih tebal, L itu busanya lebih tipis, cuma shellnya sama. Nah kalau setahu gua helm si AGV ini ada S, ada MS. Nah ini shellnya tuh sama, kecilnya tuh sama. Kalau S dia lebih padat, lebih tebal busanya. Kalau MS dia busanya lebih renggang, tapi shellnya satu ukuran. Nah ketika ketemu M, ML sama L dan XL itu shellnya udah yang paling gedenya lagi. Nah beginilah helmnya. Kalau kata bini gue sih bilangnya ini cocok buat yang kepalanya tokong. Sekarang dipakainya ya. Ini perdana nih, helmnya belum pernah gue pakai sama sekali dari datang, cuma dipegang-pegang doang, ngeliat-ngeliat gitu. Oh ya, sama satu lagi, helm ini AGV dari banyak teman gue yang ngasih testimoni dan dia cerita, ini tuh helm nggak enak buat dipakein intercom, karena dia tuh bolongannya buat speaker intercom tuh nggak ada. Kalau mau dipaksain biasanya itu dibolongin nih bagian dalamnya, dibolongin kanan kiri buat rumahnya si speaker itu. Agak-agak sayang kan. Terus juga yang pakai GoPro itu juga nempelnya kalau gua ngeliatnya kadang kurang asik, karena balik lagi ya, ini di bagian dagu atau di bagian mulutnya aja dia tuh shape-nya itu lancip gitu, bentuknya V. Ya mungkin emang saking demennya sama Rossi kali. Terus ya udah belinya gitu. Gue pakai bala dulu, bala Clava. Kita coba lihat sendiri nih ya. Gue sendiri juga belum lihat ini cocok nggak helmnya shell kecil ini di badan gue yang kurus begini juga. Bismillah, ini berat ya.
kekecilan sih. Kepala gue tuh padahal ukurannya udah 56 57 atau bahkan 55 56. Dulu pernah ngukur lingkar kepalanya. Oh, cium. Tuh, kayak gini. Gimana kelihatannya? Toge nggak dipakai sama gua, badannya segini. Ngerti kan maksudnya toge ya? Kepalanya gede, helmnya gede gitu, tapi badannya kecil. Ini gua nggak pakai jaket loh. Kalau kita turunin ke bawah sini, ini nggak kopong, tapi belakang tuh kerasa kosong, kepala belakang. Tapi posisi yang bener kan begini pipinya, sambil naik motor turun. Ini yang bener. Tapi kalau mau ngisi belakang, ya ini kita belakang yang gini. Nah ini keisi depan tapi kosong. Terus bagian mata masa kena busa buat pipi. Nggak enak gitu kalau buat gue pribadi. Enakan begini, pipi dan vision kita ngeliat ke depan enak. Cuma ya belakangnya berasa kosong kan gitu tuh. Padahal udah sempit loh, tapi ini jari gue masuk ke belakang. Karena balik lagi, oval banget ini helm. Kelihatan lah, pokoknya lancip begini kan emang helmnya. Tuh, gimana? Toge nggak menurut lo cuy? Karena gue nggak bisa ngeliat lo. Toge apa pas ngeliatnya? Pas kan? Bagus. Coba ya lihat di Instagram deh, banyak deh pokoknya yang pada bikin video-video sinematik kayak gitu-gitu pakainya helm AGV, dia lagi jalan. Set. Terus naik ke atas motor ya, nunjuk-nunjuk. Iya, tapi helmnya kegedean daripada badannya walaupun dia pakai jaket. Itu menurut gue yang aneh. Aduh. Cuma kalau menurut mereka nggak aneh ya sudah kan, balik lagi ke selera doang ya. Intinya gue pemilih banget kalau nyari helm tuh. Mahal ya sudah, mahal karena size-nya jarang. Oke, gue udah seneng RX7X. Wah, seneng banget gue, harganya bagus lagi. Sama dompet gue cocok. Tapi size-nya size M paling kecil. Ya, nggak jadi. Kalau ada size S, gue mau kayak gitu-gitu. AGV, nggak sih, udah gue nggak mau punya lagi pista yang lain. Ini aja udah cukup. Satu aja buat dikoleksi. Bener-bener size MS. Oke. Ya kalau mau bayarin 80 juta ya nggak apa-apa sekarang. Kenapa semahal itu? Karena ya tidak BU dijualnya. Kalau mau ya sudah. Masa ditolak 80 juta? Paling segini aja ya. Ini cuma ngasih tahu doang kenanya. Unboxing sekalian cerita tentang reason gue beli helm AGV dan gimana pandangan gue untuk helm AGV. Keren kok, tetap keren. Keren kalian pakai, kalian belinya. Cuma kalau bisa ya proporsionalnya tuh dijaga aja biar mata ngeliatnya juga asik. Terus kalau ngeliat di foto galeri IG teman-teman tuh kelihatannya cakep. Kalau badannya kekecilan, coba dikasih jaket yang gedean biar lebih matching gitu sama motor. Apapun motornya ya, Matic ke, mau bebek ke, mau naked, mau adventure, tetap cakep ini helm kalau dipakai sebenarnya shape-nya ya. Oke, paling segini aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.